Selamat malam, jumpa lagi. Dan untuk ini perenungan diambil dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, sertailah kami untuk memahami akan firman-Mu dan untuk melakukannya. Pertolongan-Mu untuk kami kepunyaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kita akan tertegun, tercengang, manakala kita menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Ada hal yang luar biasa. Saudara-saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus mengalami hal yang demikian. Mereka tercengang saat menyaksikan Yesus yang terangkat ke surga. Hal yang luar biasa. Mereka pun kagum dengan hal itu. Ia telah naik ke surga. Saudara-saudara, tugas yang diemban Yesus sudah selesai. Ia datang ke dunia, berkarya melayani. Ia datang dan menebus umat manusia dari dosa. Karya selamat dengan sempurna ia lakukan. Menderita dan mati di atas kayu salib. Dan ia pun bangkit. Tanda satu kemenangan. Nah, dia yang naik ke surga. Sedangkan di dunia ini, di kala itu banyak orang yang belum mengenal dia, belum tahu siapa dia. Tidak sedikit yang menolak dia, yang tidak percaya akan dia. Yesus datang menyelamatkan semua orang. Tapi dengan catatan dikatakan Yesus, yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah sebabnya Yesus meyakinkan murid-muridnya manakala ia menampakkan diri. Dikala mereka yakin Yesus itu bangkit, maka mereka pun punya dasar yang kuat
untuk menyampaikan kesaksian tentang peristiwa itu. Dan karena itu Yesus pun juga yang memberikan perintah kepada murid-muridnya. Kamu harus menjadi saksiku. Menyampaikan kebenaran firman. Apa juga yang dialami Yesus, yang dikaryakan Yesus. Di dalamnya Dia yang mati dan yang bangkit. Dia yang naik ke surga. Maka murid-murid senantiasa tampil diutus oleh Yesus menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, kita yang percaya akan Dia senantiasa tetap pegang teguh apa yang kita imani. Kita yang menyadari kita mau dipakai oleh Tuhan mencap di sarana kesaksian, maka kita harus mampu tampil menyatakan itu. Kita sebagai pelayan Tuhan yang dipilih, yang diutus oleh Tuhan untuk berkarya, untuk melayani. Dituntut untuk senantiasa tetap dalam kesetiaan, lakukan itu. Dalam ketulusan, dalam kesungguhan, dengan tetap percaya akan Dia, dan Dia yang menjadi sumber pemberitaan. Lakukan dengan penuh kesungguhan. Yesus tak hanya mengutus, tetapi Dia juga memperlengkapi murid-muridnya. Dikatakan oleh Yesus dalam konteks Matius pasal terakhir, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Ada penyertaan yang sempurna dari Yesus untuk murid-muridnya. Ada penyertaan yang sempurna dari Yesus untuk kita yang mau berkarya dan melayani. Dan pada kenyataannya Dia perlengkapi murid-muridnya dengan kuasa kudus. Dan kita kenal satu peristiwa yang luar biasa. Serangkaian tanda dan mujizat nyata pada hari yang ke-10, ketuanan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu turun dan berkuasa atas murid-muridnya? Benar, Ia penuhi itu. Oleh karena itu bagi kita, jangan mengandalkan kekuatan diri, kehebatan diri, kemampuan kita, kepandaian kita, dan kita melihat ini adalah hal yang luar biasa. Tetapi pada hal yang utama adalah yang kita perlu pandang dan renungkan. Kita dimampukan oleh Dia. Kita diperkenankan oleh Dia. Kita dikuatkan oleh Dia. Dan kita boleh memiliki kuasa yang datangnya dari Dia dan penyertaannya untuk kita berkarya dan melayani. Karena itu tampil Tuhanlah yang dimuliakan, Dialah yang ditinggikan, dan tetap kita dalam kerendahan di hadapan Dia. Sebab terkadang ada orang akan menyombongkan diri. Oh, ini aku hebat, ini aku luar biasa, ini aku tidak sama dengan orang. Kita perlu tampil dalam kerendahan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saat mereka tercengang menyaksikan Yesus yang naik ke
ke surga. Dia yang terangkat. Malaikat Tuhan menyapa dan mengingatkan mereka bahwa dia kelak akan datang kembali seperti itu pula. Yang berarti mau mengingatkan kelak dia akan datang, tetapi dia datang sebagai hakim. Hakim yang mengadili, hakim yang menuntut pertanggungjawaban dari apa yang ia perkenankan, sekaligus dari apa yang ia harapkan. Apakah benar-benar sebagai alat Tuhan tetap setia sampai akhir kepadanya? Apakah benar-benar umat Tuhan itu hidup percaya akan dia dan hidup di dalam dia? Hidup yang menyenangkan hatinya. Kita perlu pahami ini. Sejenak kita tengok kehidupan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, orang lain. Akankah kita mampu tampil dan hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Sehingga benar-benar kita tetap dalam kelayakan di hadapan Dia. Dikala ada hal-hal yang kurang menyenangkan, kita perlu koreksi dan buat perubahan. Ingat kedatangannya seperti pencuri. Bagaimana kalau Yesus datang sebentar malam? Kalau Yesus datang besok pagi? Apakah kita siap untuk itu? Apakah umat Tuhan itu siap dan benar-benar siap? Kalau tidak siap, bagaimana? Aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai. Karena itu menjadi kuncinya. Kapanpun, dimanapun, situasi apapun yang kita alami, kita gumuli, yang diperhadapkan dengan kita senantiasa tetap setia kepada Tuhan Yesus. Maka itu adalah hal yang utama. Hal yang boleh menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat bagi kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Shalom.